batasan seseorang itu terkena perintah atau larangan di dalam agama. Yang pertama, alamatul bulughi itu adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama, ciri balik adalah sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bersyukur atas segala karunia dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang mendapatkan keridhaan Allah, termasuk golongan umat yang kelak di padang mahsyar akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Al-Tong dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar, wabil khusus untuk Al-Fakir, merujuk ke dalam kitab Safinatun Najah, menerangkan tentang ciri-ciri daripada balik, di mana balik sendiri itu adalah hadut taklif, ya, batasan seseorang itu terkena perintah atau larangan di dalam agama. Lalu apa ciri seseorang itu dikatakan balik? Paslun alamatul bulughi salasun. Pasal menerangkan tentang ciri-ciri balik itu ada 3. Jadi apabila salah seorang terkena salah satu ciri daripada balik yang 3 ini, maka orang tersebut dikatakan balik. Yang pertama, alamatul bulughi itu adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama, ciri balik adalah sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di mana seorang anak laki-laki atau perempuan usianya sudah mencapai usia 15 tahun, maka anak tersebut dikatakan balik. Itu ciri yang pertama. Adapun ciri yang kedua, wal ikhtilamu fi dzakari wal unsa. Maaf, ciri balik yang kedua adalah mimpi keluar sperma bagi laki-laki dan wanita. Litis lisinina karena umur 9 tahun. Sekalipun si anak laki-laki atau perempuan ini usianya belum sampai ke 15 tahun, usianya di atas 9 tahun tapi belum sampai ke 15 tahun, namun apabila dia sudah mimpi keluar sperma, maka si anak tersebut dikatakan balik. Dan ciri yang ketiga, wal haidu fil unsa litis isinina. Ciri yang ketiga balik adalah haid. Ini khusus untuk wanita karena umur 9 tahun. Jadi apabila ada seorang wanita yang umurnya di atas 9 tahun, walaupun belum 15 tahun dan belum mimpi keluar sperma, namun ketika di atas 9 tahun sudah keluar darah haid, maka wanita tersebut dikatakan balik. Sahabat Al-Tong dimanapun berada, jadi kesimpulan seseorang dikatakan balik itu cirinya 3. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, mimpi keluar sperma baik bagi laki-laki ataupun perempuan karena umur 9 tahun. Ya, patokannya umur 9 tahun. Karena insya Allah di bawah 9 tahun tidak akan bermimpi keluar sperma. Dan yang ketiga, haid khusus bagi wanita karena umur 9 tahun. Wanita pun haid insya Allah tidak akan di bawah 9 tahun, ya. Jadi sekalipun si anak ini usianya baru 11 tahun, namun apabila sudah mimpi keluar sperma, maka dikatakan balik. Walaupun anak perempuan ini baru 12 tahun, tapi kalau sudah haid maka dikatakan balik. Namun apabila belum pernah mimpi keluar sperma, si wanita pun belum haid, tapi usianya sudah 15 tahun, maka itu pun dikatakan balik, ya. Sedangkan balik ini berkaitannya dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan lain-lain. Maka orang tua itu wajib mendidik dan memerintahkan anaknya sholat itu sebelum masa balik. Ketika seorang anak sudah di atas 7 tahun, maka orang tua wajib memerintahkan anak sholat dan wajib memberikan ilmu-ilmu tentang sholat. Mengapa demikian? Ketika si anak sholat, belajar sholat, membiasakan sholat sebelum si anak menginjak balik, maka insya Allah ketika dia balik, dia sudah terbiasa sholat.
Yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana ketika si anak ini sudah balik namun dia belum paham sholat, dia belum ngerti sholat, otomatis yang dosa bukan cuma si anak, tapi dosa ini akan sampai kepada orang tuanya. Dan sholat-sholat yang tidak dilakukan padahal si anak ini sudah balik, maka dari mulai balik sampai dia mau sholat, selama waktu itu sholat yang ditinggalkan wajib diqodho, ya. Jadi sholat-sholat wajib yang dulu ditinggal itu tidak cukup hanya dengan beristighfar. Sholat wajib yang dulu tertinggal maka wajib untuk diqodho. Sholat yang dulu tertinggal wajib diqodho, artinya wajib dilakukan. Untuk itu mudah-mudahan konten singkat ini bermanfaat, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengajak, marilah di sela-sela waktu kita, di sisa umur kita, kita raih keridhaan dan rahmat Allah melalui bersolawat kepada kekasihnya. Karena dengan memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah hidup kita akan berkah, dan insya Allah wafat kita pun akan husnul khatimah. Kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.